Selamat datang kembali dalam video saya dalam mata kuliah komputer. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai fungsi if ya. Jadi fungsi if ini adalah untuk menangani logika-logika yang ada pada formula Excel ya. Contohnya di dalam video ini, dalam sheet ini ya, ada sebuah tabel di mana ada tabel nama pegawai, upah harian, bonus, pajak, dan total upah. Nah, dari tabel ini ada ketentuan ya. Kita bisa lihat ketentuan yang pertama, yaitu jika pegawai bekerja kurang dari 5 hari, maka gaji pokoknya Rp100.000. Nah, ini ada tabel yang sebelah kanan. Pegawai antara 5 sampai 10, gaji pokoknya 200.000. Kalau pegawai lebih dari 10 hari itu 500.000 ya. Seperti itu ketentuan pertama. Kemudian bonus, yang pegawai yang bekerja kurang dari 10 hari tidak dapat bonus. Selain itu diberikan 10% dari upah harian. Oke. Yang ketiga, pajak jika upah harian plus bonus lebih dari 150, maka dikenakan pajak 20% dari gaji pokok plus bonus. Selain itu tidak kena pajak. Sehingga total rupiahnya berapa? Nah, itu bisa kalian cari ya. Nah, jadi gimana ya di sini caranya mencari ini? Di sini kan ada istilahnya kondisi ya. Jika misalnya yang pertama, jika untuk pegawai bekerja kurang dari 5 hari. Nah, bagaimana kita bisa memisah-misahkan kondisi setiap pegawai tersebut di Excel. Kalau kita bikin sendiri kan kita sendiri yang memisahkan. Kalau yang ini 5 kurang dari 5 hari berarti dia segini. Ini yang dikali ini kan gitu. Pisah-pisah, tapi belum otomatis oleh sistem. Nah, dengan fungsi if itu kita bisa memisah-misahkan masing-masing kondisi setiap pegawainya secara otomatis. Ya, oke. Jadi itu ya sudah paham untuk if. Nanti kita gini yang lain. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke if dulu, kita belajar lagi mengenai penanggalan ya atau waktu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ini formatnya masih seperti format di luar negeri ya. Jadi 11 dek. Nah, dek itu Desember maksudnya ya. 2021. Kita bisa kostum ini kita bisa ganti dengan cara kayak ini ya. Jadi di sebelah kanan ini ada nomor format, itu kita cari di number format, kemudian kita cari date ya. Nah, ini date-nya kita cari yang Indonesia. Kemudian pilih yang mana, mau yang ini, yang ini. Nah, itu ada. Saya pilih yang normal ya, 14 Maret 2012 gitu contohnya. Oke, maka hasilnya seperti ini. Oke, jadi hasilnya bisa langsung. Dan yang kedua, biar tidak lagi satu ya di video ini, jadi biar ada sedikit tambahan. Gimana caranya mengcopy format ini ke sini ya, biar tidak kita setting lagi di sini. Copy formatnya ya, bukan copy isinya. Oke, udah pahami? Formatnya yang kita copy, bukan isinya, bukan datanya. Itu caranya. Kalian lihat di sini ada format painter. Nah, itu kita blok dulu yang mana yang ini, format yang kita ingin copy, kemudian kita klik format painter ini. Nah, sampai berubah jadi ada tanda kuas ya di samping kursornya. Kemudian kita
klikkan di tujuan ya. Nah, ini tujuannya di sini. Kalau misalnya ada tanda pagar berarti dia kurang besar ya. Nah, kita besarkan sampai dia muncul datanya. Jadi formatnya udah ke copy dari sini ke sini. Oke, selanjutnya nama pegawai. Nah, nama pegawainya udah masih ingat, kita pakai yang kemarin aja, yaitu data, kemudian data validation. Nah, ini diklik. Kemudian di sini di setting ini allow list ya, list. Kemudian klik source-nya. Source-nya ini kita cari di yang di master ya. Jadi kita bisa pilih nama pegawainya siapa. Setelah di blok, kemudian kita tekan enter. Sudah terisi di sini, oke. Sekarang kita bisa pilih salah satu ya. Kita masukkan sembarangannya. Tapi ini selalu berpatokan dari data yang sudah ada di depan ya. Siapa namanya? Oke. Dewi 2 kali. Nah, sekarang sebelum kita ke upah juga, kita lihat di sini ya, lama bekerja ini. Angka-angka ini kita dapatkan dari mana ya? Angka ini 10, 9, 11, 4, dan 5 itu kita dapat dari tanggal selesai bekerja. Ini salah ya, selesai. Oke, selesai dikurangi tanggal mulai bekerja ya. Jadi untuk mendapatkan lama bekerja ini tinggal dikurangi. Nah, caranya ya tanggal selesai bekerja dikurangi tanggal mulai bekerja. Karena tanggal mulai bekerjanya itu absolut, karena dia diam di tempat, karena dia cuma satu. Nah, itu kita harus absolutkan. Nah, ini setelah di drag ke bawah hasilnya seperti ini ya. Untuk tipe datanya adalah numbers ini dan dikurangi nolnya. Oke. Nah, bagi yang bekerja dengan Google Sheet ya, kita coba cek yang di Google Sheet. Kalau yang di Google Sheet kita bikin satu. Nah, ini datanya. Oke, sama. Nah, untuk format ya, saya ulangi, untuk format di Google Sheet itu kita pakai yang sini, format ya. Format, kemudian cari di numbers ini, kemudian di numbers ini cari date ya. Ya, cari date. Kemudian di paling bawah ada custom date and time ya. Cari sini, cari yang mana yang sesuai. Nggih. Kalau tidak ada yang bahasa Indonesia tidak apa-apa, pakai yang sesuai dengan kaidah Indonesianya, yaitu ini misalnya ya. Seperti ini. Apply ya. Oh, belum bisa. Karena kalau kita pakai ini, dia akan menjadi error. Nah, ini error karena ini belum ya. Ini belum sesuai dengan format date and time-nya. Jadi kita buat yang baru, format yang seperti ini misalnya, yang
Yang ini ya, format, number, date and time, cari yang paling sesuai ya. Mungkin tanggal, bulan, tahun, kayak gini. Tanggal, bulan, tahun. Ini terbalik ya. Ini terbalik. Harusnya tanggal, bulan, tahun. Ini mungkin nah, kita tambahkan mon gitu ya. Tambahkan day. Kita hapus saja semuanya. Kita bisa bikin baru yaitu day, kemudian month, kemudian year. Ya, day, month, year. Kayak gini. Jadi kalau misalnya mau full name, ya ini bisa klik. Nah itu day, month, year. Year-nya full ya, full kayak gini. Apply. Nah, setelah itu ya kita ketikkan berapa ya, 1 Desember. 1 atau kita format komputer dulu ya. 1 strip 12 2021. Nah, oh ini terbalik jadinya ya. Jadi 12/1/2001. Ya, jadi agak ribet memang. Tapi ya mau gimana lagi. Kita bekerja di komputer, jadi menyesuaikan ya, sesuai dengan gininya komputernya. Oke, nanti saya akan cari biar bisa lebih gampang lagi. Setelah itu kita cocokkan yang ini berapa ya? 11, tanggal 11 berarti 12. Ya di sini 12 garing 11 garing 2021. Ya. Karena formatnya belum sesuai dengan yang di sini, kita copy ya. Copy caranya find format ya. Kita klik dulu yang ini, copy, pastekan ke bawah. Nah, gitu. Ya, klik di sini, klik di sini, kemudian klik di sini, tahan, geser ke bawah. Oke. Setelah itu yang di bawahnya 10 ya. Tanggal 10. Ini 10 maaf 12/10/2021. Oke, selanjutnya 12 12 12 12 2021. Ini belum mau. Ya, kita kopikan di sini. Nah. Kemudian yang ini 12 5/2021. Kemudian yang terakhir adalah 12/6/2021. Sudah, jadi sekarang angkanya tidak error lagi, dia sudah mengikuti yang ada di date ini. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk if ya. Jadi itu yang tadi di Google Sheet. Untuk di if sama ya, antara Google Sheet dan di Excel. Sekarang untuk di Google untuk mencari upah harian itu kita ketemu 3 buah situasi. 3 situasi ya. 3 situasi ini perlu kita petakan. Nah, untuk
bisa menangani situasi tersebut, kita coba yang pertama dulu, yaitu untuk yang bekerja kurang dari 5 hari. Rumusnya adalah sama dengan if. Nah, if ya. If ini kemudian kita buka dengan kurung buka, ada logika tesnya. Logika tesnya gimana, Pak? Jadi untuk logika paling awal adalah pegawai yang bekerja kurang dari 5 hari. Untuk bisa mengetahui berapa hari dia kerja, kita klik di lama bekerja. Nah, untuk pegawai yang bekerja kurang dari 5 hari, berarti kurang dari 5. Nah, ini tandanya kurang dari 5. Ya, jadi diisi seperti itu, sesuai dengan kondisinya. Jika, if, kemudian kurung buka, C6. C6 itu adalah lama bekerja kurang dari 5. Nah, itu logikanya. Kemudian diisi dengan titik koma. Nah, ini titik koma ini berbeda-beda ya di setiap komputer. Jadi komputer kalian bisa beda dengan saya. Jadi dilihat di bawahnya ini apakah titik koma, maka kalian gunakan titik koma. Kalau misalnya ada titik 2, ada yang koma saja, ada yang titik saja. Itu berbeda ya setiap komputer, dicek di bagian sininya apakah dia titik koma, apa titik 2 atau koma atau titik ya. Nah, kalau di saya kan titik koma, kemudian titik koma kita isi dengan jika benar logika ini, jika benar dia lama bekerja kurang dari 5 hari, maka kita nilainya 100. Ya, jadi ada logikanya, titik koma, ada hasilnya jika benar. Ya. Kemudian titik koma, hasilnya jika salah, tidak benar, sesuai dengan logika yang pertama. Nah, saya kasih 0. Oke, kita coba, kemudian dikurung tutup. Maka nilainya 0 ya, atau minus ini diisi oleh komputer. Kemudian kita drag ke bawah. Maka yang sesuai dengan kondisi yang tadi adalah yang ini, yang 4. Seperti itu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, gimana sih caranya kita biar bisa mengakomodir ketiga situasi ini, ketiga aturan ini. Nah, kembali ke yang pertama, kita edit. Editnya bisa diklik di sini dulu, kemudian tekan F2, atau bisa kalian klik di bagian atas. Nah, di sini kalau kita perhatikan rumus if ini ya, yang pertama adalah tentang logikanya. Kemudian rumus jika benar. Jika benar dia kurang dari 5, maka 100. Nah, oke, itu udah beres. Sekarang kita tambahkan 2 situasi lagi. Nah, 2 situasi itu masuk ke dalam yang bagian ketiga, yaitu value if false. Jadi ketika tidak kurang dari 5, nah itu masuk ke sini, yaitu if. Lagi kita tambahkan if lagi. Nah, if di sini kita tambahkan kurung buka lagi. Kalau ada kurung buka, kita ingat kurung tutup. Ya, jadi biar gini. Kurung buka, kurung tutup. Nah, di dalam if ini yang kedua adalah antara 5 sampai 10 hari. Jadi ada 2 kondisi juga di dalam situasi yang kedua, yaitu antara 5 sampai 10 hari. Nah, ini saya skip dulu. Kita langsung ke ketiga dulu ya, situasi yang ketiga, karena hampir mirip dengan yang situasi yang pertama. Yaitu jika pegawai bekerja lebih dari 50 hari, tak peduli ya, entah itu
20, 50, 1000 hari dia kerja ya. Yang penting di sini situasinya adalah pegawai bekerja lebih dari 10 hari. Maka dari itu kita klik di sini lagi. Kemudian jika lebih dari 10 itu tandanya seperti ini. Nah, lebih dari 10. C6 lebih dari 10 itu logika tesnya. Kemudian kita gaji pokoknya 500. Nah, jika benar ini setelah titik koma diisi value if true. Jadi isi data yang jika benar situasi tersebut. Nah, sekarang dua situasi sudah kita akomodir. Yang pertama dan yang ketiga. Kemudian kita lanjut di yang kedua. Di kedua ini agak sedikit berbeda karena dia ada dua pernyataan. Nah, untuk mengakomodir itu kita tambahkan rumus lagi satu ya. Di dalam logika tesnya kita tambahkan n ya. Jadi dalam logika tesnya si if ini kita tambahkan n ya. N ini adalah dan ya. Jadi dua situasi. Dan. Jadi n ini adalah dan. Kita buat kurung buka lagi ya. Di dalam logika ada rumus dan. Dannya adalah jika ini bekerja lebih dari 5 ya. Antara 5 sorry. Jadi antara 5 karena dia antara 5 antara 5 berarti sama dengan lebih dari 5 ya. Lebih dari 5 sama dengan atau sama dengan lebih dari 5 ya, kayak gitu. Itu tandanya ya yang pertama. Kemudian ada titik koma lagi dalam logika kedua ya. Logika keduanya ini adalah kurang dari 10 sama dengan 10 ya, kayak gitu. Jadi 10 kurang dari 10 sama dengan 10. Jadi kurang dari 10 sama dengan 10. Nah, itu. Ada dua. C6 yang sama dengan lebih dari 5 sama dengan 5 dan C6 yang kurang dari 10 sama dengan 10. Nah, itu masuk ke dalam logika if-nya. Oke. Nah, di sini ada n, ada tanda kurung. Kita lihat di tanda kurungnya si n ini berarti ada di sini ya, setelah n ini, setelah tanda 10. Itu kita tambahkan titik koma. Nah, artinya kita menandakan dia sudah berada di posisi yang kedua ya, posisi kedua. Yaitu jika benar dia sama dengan lebih dari 5 dan sama dengan 10 kurang dari 10, maka gajinya adalah 200. Oke. Terakhir, jika salah tidak ada lagi, maka kita 0. Ya, rumusnya agak panjang, bisa diperhatikan. Jika kurung buka C6 kurang dari 5 maka 100. Jika tidak, kita tambahkan lagi logika. Jika 6 lebih dari 10 maka gaji pokoknya 500. Jika tidak, masuk ke dalam if lagi. Jika. Nah, di dalam sini ada logika karena dua posisi. Jika 5 sama C6 sama dengan 5 atau lebih dari 5 dan juga C6
sama dengan 10 atau kurang dari 10, maka nilainya 200. Kemudian kurung tutup. Jika salah, maka 0. Oke, kita sama-sama kita enter. Nah, jika ada tanda biru ini ya, biru tanda gini berarti accept aja karena Excel-nya akan mengisi tanda kurung di belakangnya ya, berapa kurung kita mulai, ya segitu kita selesai banyak kurungnya. Oke, kita yes. Maka lama upah harian jadi 200.000 yang di sini. Sudah menyesuaikan ya. Setelah itu kita coba tarik ke bawah, maka semua bagian akan terisi. Ye. Ya, untuk bisa melihat rumusnya lagi, kalian bisa back sebentar atau saya tampilkan ya sebentar ya. Nah, ini. Rumusnya adalah seperti ini ya. Yang tadi. Nah, sekarang kita tinggal custom accountingnya, formatnya ya. Indonesia rupiah. Oke, udah. Kemudian lanjut ke di bonus. Bonus jika pegawai bekerja kurang dari 10 hari, maka dia tidak dapat bonus. Nah, ini tinggal satu aja, if jika ini kurang dari maaf, jika dia lebih dari 10 atau gini ya, sama dengan 10, lebih atau sama dengan 10, maka upah hariannya adalah 10%. Kita tuliskan 10% bonusnya. Kemudian jika salah 0 ya. Si 0 aja ya. Jadi rumusnya seperti itu. If C6 itu sama dengan lebih dari sama dengan 10, maka kita berikan bonus 10%. Jika tidak 0 ya. Enter. Nah, ini belum dalam persen, kita tambah jadikan persen. Nah, itu. Setelah itu dipajak ya. Dipajak itu jika upah harian lebih dari 150, maka dikenakan pajak 20% dari gaji pokok plus bonus. Selain itu tidak kena pajak. Nah, upah hariannya kita cek plus bonusnya. Jadi sama dengan kita cek ya. Cek dulu upah hariannya berapa, bonusnya berapa. Jadi if logika tesnya ya. If, nah ini agak sedikit rumit. Yaitu upah harian ini dikali ditambah ya. Maaf, ditambah bonus. Sekarang bonusnya ini adalah dalam tanda kurung karena kita ingin mengkalikan upah harian kali bonus ya. Bonusnya kan masih bentuk persenan. Maka kita kalikan upah harian kali bonus. Ya, bonusnya seperti itu rumusnya. Kurung tutup. Nah, ini tesnya adalah lebih besar dari 150. Oke, seperti itu. Jadi ini logikanya seperti ini. Titik koma, maka dikenakan pajak 20%. 20%. Jika tidak, maka
0. Nah, sekarang bisa dilihat rumusnya ya. Jadi rumusnya seperti ini. Ya, jadi upah harian plus bonus kali upah harian ya. Karena masih dalam bentuk persenan, kita ingin cari hasilnya kan. Hasilnya adalah bonus kali upah harian itu berapa. Nanti dihitung di sini. Kemudian jika benar maka 20%, jika salah 0. Oke, kurung tutup terakhir, enter. Nah, berarti kalau 0,2 ini persen ya. Persen kita ginikan ke bawah. Nah, seperti itu. Ya, ada banyak yang dapat pajak ya. Kena pajak. Sekarang terakhir total upah. Nah, ini total upah ya. Total upah itu ya, jadi ini plus ini kali ini. Tapi ingat dalam tanda kurung ya, karena dia hasilnya belum keluar yang gininya, rupiahnya. Jadi persenan upah harian kali ini plus bonus yang ada, plus bonus plus dikurangi pajak. Nah, biar tidak rancu, ini ditambahkan tanda kurung juga. Jadi tanda kurung yang paling dalam, paling di tengah itu bonus. Bonus adalah bonus persen kali upah harian plus upah hariannya ya dikurangi pajak. Nah, sekarang kita perhatikan ya, ada sedikit melenceng ya. Kalau total upah itu berarti kan sesuai dengan lama dia bekerja, maka kita harus kalikan ya. Maka itu dikali 10 ya. Berarti nanti ini hasilnya ini dikalikan 10 kali 10. Nah, kali 10 ini sesuai dengan lama dia bekerja ya. Maka kita kalikan yang ini. Seperti itu ya. Nah, banyak ini gininya. Segitu gajinya ya. Rumusnya bisa kita lihat. Nah, silahkan ya. Kalau mau di screenshot atau di pause dulu sampai di sini. Oke, lanjut. Jadi segini ya, segini total upahnya. Saya kurangi nolnya lagi. 2.199.998 ya. 2.200.000 kurang dikit. Kemudian kita drag ke bawah. Hasilnya beda-beda. Nah, hasil yang paling tinggi ya didapat oleh Dewi ya. Dewi yang paling rajin. Kedua Fadli. Kemudian Mawar, Ciara, baru Denny ya. Denny yang paling gini. Oke, jadi seperti itu saja materi hari ini. Agak sedikit rumit, tapi tolong dipahami dengan baik. Kalian dengarkan, jalani tutorial ini sampai selesai. Oke, dicoba dulu, silahkan. Nanti ada kendala kita bicarakan di kelas, di perkuliahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.